apa sih kalau aspeknya seperti ini tuh kita harus ngapain sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini sudah sampai di part yang ke-154. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 153, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, pada video kali ini saya khusus membahas soal-soal mengenai sosial kultural. Yang kata teman-teman kita, katanya nih soal-soal sosial kultural ini lumayan mengecoh pada seleksi sebelumnya teman-teman ya, PPPK tahun 2023. Nah, di sini teman-teman kita akan fokus untuk bahas mengenai materi sosial kultural aja teman-teman ya. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai pada kompetensi atau materi kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pada P3K tahun 2023. Semoga tahun ini tidak berbeda teman-teman ya. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi kita harus apa? Menghargai peka terhadap keberagaman yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial, bagaimana teman-teman mampu untuk berkomunikasi, berhubungan sosial, menjalin hubungan yang baik gitu dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di masyarakat, tetangga, tempat kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi teman-teman tidak boleh mementingkan ego sendiri. Yang penting apa? Yang penting teman-teman menghindari yang namanya percekcokan, menghindari yang namanya berantem-berantem gitu ya. Yang penting apa? Pentingnya persatuan dulu gitu ya. Persatuan di masyarakat itu yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat adalah empati. Jadi bagaimana kita menempatkan diri sebelum bersikap itu, kira-kira orang lain terkena dampak yang buruk apa enggak dari sikap kita gitu teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Oke teman-teman, sudah siap? Kita langsung teman-teman ke prediksi soal yang pertama. Nila seorang pelayan di sebuah restoran. Suatu hari ada rombongan dari luar negeri datang ke restoran mereka. Rombongan tersebut menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan pelayan di restoran menggunakan pakaian tertutup. A. Nila harus meniru pakaian rombongan luar negeri agar ia menjadi orang yang maju. B. Nila bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan. C. Nila melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Atau yang D. Nila tidak tergiur dengan budaya mereka. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Perhatikan, ini hanya deskripsi saja teman-teman ya di awalnya. Nila ini seorang pelayan, kemudian kedatangan tamu dari luar negeri gitu ya, dari luar negeri, di mana tamu-tamu mereka itu penampilannya sedikit terbuka, sedangkan pelayannya pakaiannya tertutup seperti itu. Nah, gimana sih tindakan Nila yang sebagai pelayan di restoran tersebut dalam melayani customer dari luar negeri ini teman-teman ya, yang budayanya berbeda gitu ya, cara pakaiannya berbeda gitu. Ini terkait dengan soal apa? Kepekaan terhadap kepekaan terhadap keberagaman teman-teman ya, terhadap keberagaman. Nah, nanti kalau mau tracknya apa sih kalau aspeknya seperti ini tuh kita harus ngapain sih? Ikut bimbel aja ya. Masih sempat promo ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut teman-teman. Nila harus meniru pakaian rombongan luar negeri. Berarti kalau dia meniru, dia siap untuk membuka pakaiannya yang sudah tertutup. Nah, ini berarti dia
ikut-ikutan gitu teman-teman ya, ikut-ikutan meskipun di sini alasannya agar ia menjadi orang yang maju. Apakah semua orang yang maju itu harus berpakaian seperti orang lain gitu yang terbuka? Banyak orang yang mungkin tertutup juga sukses, banyak juga yang terbuka juga sukses gitu teman-teman ya. Jadi keduanya memiliki peluang untuk sukses, tidak hanya dari penampilan teman-teman ya, dari berbagai hal orang sukses itu. Jadi tidak hanya dari satu hal ini, aspek ini gitu teman-teman. Nah, kalau nilai ikut-ikutan, maka ini menandakan Anda yang menjawab soal juga suka ikut-ikutan. Ya, paham teman-teman ya. Di sini mungkin soalnya adalah si Nila, tapi secara tidak langsung penulis soal ingin mengetes kalau misalkan Anda di posisi Nila itu Anda seperti apa, gitu ya. Kalau Anda mudah ikut-ikutan seperti yang jawaban A ini, maka pembuat soal juga akan mendeteksi Anda orang yang suka ikut-ikutan, tidak teguh pada pendirian gitu teman-teman ya. Jadi Anda tidak peka terhadap keberagaman. Kemana Anda tinggal Anda ikut, kemana Anda tinggal Anda ikut gitu teman-teman, seperti itu ya. Padahal keberagaman itu tidak harus diikuti seluruhnya gitu, nggak bisa semua hal itu kita tiru gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, Nila bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan. Di sini katanya beradaptasi. Oke, kita keep dulu teman-teman, kita lihat yang lain ya. Kemudian yang C, Nila melayani mereka dengan baik seperti pelanggan lain. Mana yang lebih tepat, B atau C? Nah, ini kan teman-teman, di dalam soal ini kan hanya deskripsi keadaan saja ya. Tidak nyuruh teman-teman bagaimana sih melayani pelanggan, tidak menanyain teman-teman gimana sih harusnya si Nila, nggak ditanyain. Cuman di soal itu hanya deskripsi aja, deskripsi keadaan gitu, deskripsi keadaan. Jadi teman-teman cukup memilih pilihan ganda yang paling positif gitu, yang paling sesuai gitu teman-teman ya. Nah, antara B dan C mana yang lebih sesuai? Tentu yang C teman-teman ya, karena Nila di sini adalah pelayan, maka Nila melayani mereka dengan baik gitu, sebagai pelanggan seperti pelanggan yang lainnya gitu ya. Karena Nila pelayan, maka dia melayani dengan baik kepada setiap pelanggan gitu teman-teman. Tidak harus dia beradaptasi pada apanya, pada pakaian mereka atau pada budaya mereka, kan nggak harus beradaptasi gitu teman-teman ya. Nanti lain lagi pelanggan yang datang beradaptasi lagi dengan mereka gitu ya. Nanti lain lagi yang datang beradaptasi dengan yang lain lagi gitu teman-teman. Jadi kayak bunglon si Nila nanti ya. Jadi yang B ini tidak sesuai teman-teman. Kemudian yang D, Nila tidak tergiur dengan budaya mereka. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat yang C teman-teman ya, tetap yang C. Karena melayani mereka fokus kepada Nila ini adalah pelayan. Jadi cukup Nila ini melayani mereka, mau mereka ini budayanya seperti apapun, pakaiannya seperti apapun, kebiasaan mereka seperti apapun, maka dia harus tetap fokus pada pekerjaan dia, yaitu melayani pelanggan gitu ya. Bukan masalah dia tergiur atau tidak kepada budaya mereka. Jadi yang D ini juga tidak tepat, paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4. Gimana teman-teman, setuju atau enggak? Kalau setuju komen di kolom komentar bilang setuju, setuju, setuju. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 2. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Teman-teman, selama bulan Ramadan kami membuka pendaftaran untuk bimbingan belajar Mansoswan, Manajerial Sosial Kultural dan juga wawancara untuk batch 3 teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pada seleksi PPPK tahun 2024. Ada beberapa fasilitasnya teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali fasilitasnya dan harganya sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih. Saya mendengar tetangga saya ya. Saya mendengar tetangga. Nah, ini maaf ya, salah ketik teman-teman. Saya mendengar tetangga berdebat karena mereka berbeda pendapat mengenai awal bulan puasa. Siapa yang beda pendapat teman-teman? Ada nggak sih yang debat kayak kasus di sini teman-teman? Oke, saya mendengar tetangga berdebat karena mereka berbeda pendapat mengenai awal bulan puasa. Saya A. Mendukung tetangga yang sama pendapatnya dengan saya. B. Menengahi keduanya agar tidak timbul pertikaian yang lebih serius. C. Memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Atau yang D. Memberikan nasihat bahwa perpecahan hanya menimbulkan kerugian. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab.
Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman ya, ini terkait dengan ada yang berbeda pendapat. Ini bisa termasuk aspek kepekaan terhadap keberagaman, bisa juga terkait dengan aspek berhubungan sosial teman-teman ya, berhubungan sosial. Bisa juga mengenai kepekaan terhadap pentingnya persatuan, karena ini orang sedang bertikai ya, pentingnya persatuan teman-teman. Nah, perhatikan ini beberapa aspek ini masuk ke sini teman-teman, ke soal ini. A, mendukung tetangga yang sama pendapatnya dengan saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendukung salah satu pihak, ini kan artinya kalau Anda mendukung yang sama pendapat dengan Anda, berarti Anda mendukung salah satunya saja, salah satu dari mereka yang Anda dukung. Maka kalau Anda mendukung salah satu dari yang bertikai, Anda juga masuk kepada pertikaian. Anda juga akan berdebat gitu ya, berdebat. Sama aja Anda dengan dia, Anda tidak menyelesaikan masalah apapun. Jadi yang A ini tidak tepat teman-teman ya, karena efeknya negatif. Kemudian yang B, menengahi keduanya agar tidak timbul pertikaian yang lebih serius. Menengahi ini bagus teman-teman ya, kita keep dulu karena ada solusi, ada tindakan supaya perdebatan selesai ya, aman ya. Kita lanjut. C, memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Nah, memberikan ini kan juga pendapat tindakan ya, menengahi, memberikan pandangan ini juga sama-sama tindakan yang positif. Memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Nah, gimana teman-teman? B atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang B Kak? Kenapa bukan menengahi mereka agar tidak timbul pertikaian yang lebih serius? Karena di sini jawaban yang C ini lebih tepat teman-teman. Memberikan pandangan teman-teman terkait dengan saling menghargai perbedaan. Kalau mereka sudah paham tentang menghargai perbedaan, maka mereka nggak akan bertikai lagi, gitu. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini kita bisa menengahi mereka, gitu ya, bisa menengahi antara dua orang ini, tapi hanya saat itu saja. Kalau mereka nggak paham tentang menghargai perbedaan yang ada, maka next time mereka bisa akan bertengkar lagi. Setelah Anda pergi, mereka akan berdebat lagi gitu. Debat bisa dilanjutkan lagi gitu teman-teman ya. Tapi kalau mereka sudah paham terkait dengan menghargai perbedaan, mereka kapanpun Anda mau ada atau tidak ada, mau ada yang melerai mereka atau tidak ada yang melerai mereka, mereka akan tetap tenang, adem, damai gitu ya, nggak berdebat gitu teman-teman ya. Jadi penting untuk orang lain paham tentang menghargai perbedaan ini agar tidak timbul perdebatan gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini sudah mencakup ke yang C teman-teman. B ini bisa kita eliminasi. Oke, kita lihat yang D. Memberikan nasihat bahwa perpecahan hanya menimbulkan kerugian. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu yang lebih tepat adalah C teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, yang penting orang lain itu atau kita semua itu paham dulu tentang bagaimana menghargai perbedaan yang ada. Kalau kita sudah menghargai perbedaan yang ada, maka perpecahan tidak akan terjadi. Mau kita berbeda pendapat pun tidak akan terjadi perdebatan, tidak akan terjadi perpecahan gitu teman-teman ya. Jadi yang D juga mencakup, sudah masuk ke yang C teman-teman ya. D sudah merangkup ke yang C teman-teman. Jadi yang D bisa kita eliminasi. Yang C ini yang memiliki poin 4, kemudian yang D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poin 1. Begitu teman-teman. Aman ya? Dapat poin berapa nih? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali
bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Yang nomor 3, Anda tinggal di sebuah pedesaan. Para tetangga terbiasa saling membantu ketika tetangganya mengadakan acara. Hari ini tetangga Anda akan menggelar pernikahan, namun Anda berniat mencuci pakaian yang sudah menumpuk. A. Saya pergi membantu tetangga terlebih dahulu. B. Saya mencuci pakaian terlebih dahulu. C. Saya mengerjakan keduanya bersamaan. D. Saya memberi uang saja sebab saya berhalangan membantu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini terkait dengan aspek apa sih? Aspek kemampuan berhubungan sosial teman-teman ya. Kemampuan berhubungan sosial. Oke, teman-teman paham ya. Kita akan lihat teman-teman ya, di sini Anda harusnya mana dia? Terbiasa nih, tetangga Anda terbiasa saling membantu ketika tetangganya mengadakan acara. Nah, fokus ke situ, intinya ke situ ya. Kemudian hari ini tetangga Anda akan menggelar pernikahan. Namun Anda berniat mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Mana yang lebih penting teman-teman? Teman-teman membantu mengikuti tradisi, membantu orang lain, atau teman-teman hanya mementingkan diri sendiri untuk mengerjakan cucian? Tentu harusnya teman-teman mampu berbaur dengan orang lain. Ingat ya, 4 aspek yang ada di sosial kultural. Jadi kalau kita sudah paham mau soal itu apa, kita paham mau si penulis soal itu apa, maka kita akan bisa jawab dengan nilai yang tinggi gitu ya, dengan poin yang tinggi. Seperti yang ini akan termasuk dari kemampuan berhubungan sosial. Jadi bagaimana kita mementingkan kepentingan sosial dulu gitu, itu maunya si penulis soal, maka kita harus menjawab sesuai dengan si maunya penulis soal. Mungkin secara kenyataan kita harus lebih mementingkan diri sendiri dulu gitu ya, karena siapa yang mau bantuin saya nyuci nanti kalau saya bantuin orang gitu ya. Nah itu tidak tepat. Itu secara kenyataan mungkin boleh, tapi dalam menjawab soal nggak boleh teman-teman ya. Kita harus tahu dulu mau si penulis soal itu apa gitu ya, seperti yang ini. A. Saya pergi membantu tetangga terlebih dahulu. Berarti ini kepentingan umum dulu, kepentingan sosial dulu, kepentingan publik dulu. Ya, berarti ini betul, kita keep dulu ya. Kemudian yang B, saya mencuci pakaian terlebih dahulu. Mana lebih tepat, A atau B? Tentu yang A teman-teman ya, ingat publik dulu. Ya, berhubungan sosial dulu, baru ke diri sendiri. Jadi mencuci pakaian kan bisa nanti-nanti teman-teman ya. Meskipun dia sudah menumpuk, ini hanyalah pengecoh. Ini hanyalah pengecoh. Jadi masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya, harus kepentingan sosial dulu, orang lain dulu ya, berhubungan, kepandaian kita dalam berhubungan sosial dulu. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya mengerjakan keduanya bersamaan. Sering saya ingatkan teman-teman ya, kalau ada pilihan mengerjakan keduanya bersamaan, ini jangan diambil. Kenapa? Karena ini Anda tidak maksimal, karena fokusnya terpecah teman-teman ya. Anda tidak akan maksimal, fokusnya terpecah teman-teman ya. Jadi gimana caranya teman-teman bisa sambil nyuci bantuin orang ke tetangga gitu kan, akan ribet, jadi nggak maksimal gitu dalam membantu, tidak maksimal juga dalam mencuci gitu teman-teman. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya memberi uang saja sebab saya berhalangan membantu. Mungkin ini bagus, tapi teman-teman kembali lagi ke aspek yang diinginkan di sosial kultural, yaitu apa? Berhubungan sosial, kemampuan berhubungan sosial. Kalau Anda pakai uang, berarti bukan Anda yang berhubungan sosial, tapi siapa? Uangnya yang berhubungan sosial teman-teman ya. Jadi ini tidak tepat. Kita eliminasi yang D, yang paling tepat adalah yang A yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut lagi ke hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami
kami Lili Hernawati pppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Ke nomor 4. Anda menemukan seorang anak yang mengaku kehilangan orang tuanya di taman bermain. Anda sudah lama mendambakan ingin memiliki anak. Anak ini sesuai dengan kriteria Anda. A. Saya mengajaknya pulang ke rumah saya. B. Saya berjanji merawatnya dengan baik. C. Saya mengantarnya ke satpam taman bermain. Atau yang D. Saya melaporkan pada polisi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Perhatikan di mana sih inti dari soal ini. Anda menemukan seorang anak yang mengaku kehilangan orang tuanya di taman bermain. Intinya hanya di sini. Yang selebihnya ini adalah pengecoh. Anda mendambakan anak, Anda pengen punya anak, dia sesuai dengan kriteria Anda. Ini adalah pengecoh. Fokus kepada inti soalnya, yaitu apa? Seorang anak yang mengaku kehilangan orang tuanya. Gitu teman-teman. Jadi solusinya apa? Mempertemukannya dengan orang tuanya. Gitu ya. Mempertemukan dengan orang tua. Karena masalahnya kan teman-teman sudah tahu, dia kehilangan orang tuanya. Jadi solusinya mempertemukannya dengan orang tuanya. Simple ya, gampang ya. Yang penting teman-teman tahu dulu kata kuncinya. Kita lihat, saya mengajaknya pulang ke rumah saya. Apakah solusi akan ditemukan? Tidak ya, kalau Anda bawa dia ke rumah, dia akan semakin kesulitan ketemu dengan orang tuanya. Jadi ini bukan solusi yang tepat. Eliminasi langsung. Kemudian yang B, saya berjanji merawatnya dengan baik. Solusi enggak? Bukan. Karena apa? Karena solusinya adalah dia harus bertemu dengan orang tuanya. Bukan Anda merawatnya, bukan. Jadi yang B juga tidak tepat. Yang C, saya mengantarnya ke satpam taman bermain. Ini mungkin bisa jadi solusi. Karena dengan mengantarnya ke satpam, maka satpam dan tim di taman bermain bisa menemukan orang tuanya. Kemudian kita lihat yang D ya, melaporkan kepada polisi. Mana lebih tepat? C atau D? Ke satpam tempat bermain, taman bermain, atau ke polisi? Lebih tepat yang C teman-teman ya, lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang D? Karena teman-teman, yang terdekat dan tercepat yang bisa teman-teman lakukan adalah menemukan orang tuanya itu di taman bermain dulu. Karena kan dia baru kehilangan orang tuanya di taman bermain. Jadi teman-teman bisa mencari dulu bantuan satpam dan orang-orang sekitar gitu ya, stakeholder di taman bermain tersebut gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan para penjaga atau orang-orang yang ada di taman bermain tidak dapat menemukan orang tuanya, maka mereka yang akan menghubungi polisi. Seperti itu ya. Jadi Anda tidak bisa langsung menghubungi polisi, Anda langsung yang menghubungi nggak bisa. Karena dia itu di wilayah taman bermain tersebut gitu teman-teman. Jadi lebih efektif teman-teman meminta bantuan dari orang-orang atau satpam yang ada di taman bermain gitu ya. Lebih cepat dijangkau gitu teman-teman. Kalau Anda langsung menghubungi ke polisi itu akan membutuhkan 1 kali 24 jam baru dia bergerak gitu ya. Kalau udah kehilangan 1 kali 24 jam baru polisi akan turun tangan gitu teman-teman. Jadi yang C ini yang lebih tepat teman-teman, yang memiliki poin 4, D ini poinnya 3. Oke teman-teman, gimana? Aman ya? Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Anda adalah pendatang baru di sebuah desa. Anda terbiasa dengan kehidupan kota yang jarang menyapa tetangga. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah Anda membawa secangkir kopi. A. Saya mempersilahkannya masuk meski belum mengetahui tujuannya. B. Saya menanyakan maksud kedatangannya agar tidak merugikan saya. C. Saya membuka pintu jika ia datang bersama RT. Atau yang D. Saya khawatir dia hanya berniat menggosip dan menghabiskan waktu saya. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini seperti biasa, ini adalah soal nomor terakhir pada video kali ini. Saya minta tolong teman-teman untuk bantu saya meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D teman-teman. Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman supaya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.